Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Novita Arif dengan NPM 20012010400 dari kelas Sistem Informasi Manajemen K. Pada video kali ini saya akan membahas tentang crowdfunding. Nah, apa sih itu crowdfunding? Mari kita bahas pada video berikut ini. Crowdfunding atau dalam bahasa Indonesia disebut dengan urun dana merupakan praktek penggalangan dana dari sejumlah besar orang untuk memodali suatu proyek atau usaha. Penggalangan dana ini biasanya dilakukan melalui internet. Istilah dari crowdfunding sendiri menjadi populer sebagai turunan dari istilah sebelumnya, yaitu crowdsourcing. Di dalam bahasa Indonesia disebut dengan urun daya. Biasanya crowdfunding dimulai dengan ide kreatif untuk memulai proyek yang biasanya bermotivasi bisnis untuk mendapatkan profit, atau bisa juga bermotivasi sosial yang berorientasi untuk mengejar benefit. Nah, biasanya si pemilik ide ini akan menawarkan kepada masyarakat untuk bisa urunan dalam mengembangkan proyek ini. Kontribusi setiap orang biasanya tidak terlalu besar, tetapi jika banyak orang yang ikut berpartisipasi, maka dipastikan proyek tersebut akan berhasil. Crowdfunding sendiri merupakan bagian dari inovasi financial technology atau yang biasa disebut dengan industri vintage. Vintage merupakan industri finansial yang berbasis teknologi, terutama internet yang diaplikasikan untuk sektor layanan jasa keuangan. Financial technology sendiri awalnya digunakan oleh institusi perbankan atau asuransi untuk membantu operasional mereka. Namun, akhir-akhir ini usaha berbasis vintage ini mulai menggeser jasa layanan keuangan tradisional. Industri vintage ini diramalkan akan menggeser industri jasa keuangan tradisional seperti bank, koperasi, asuransi, bahkan sampai ke perusahaan investasi. Banyak UMKM di Indonesia yang saat ini kesulitan untuk mendapatkan modal. Banyak dari mereka yang tidak mau meminjam ke bank karena besarnya biaya administrasi dan cicilan yang akan mereka tanggung. Mungkin bagi sebagian pengusaha yang masih baru, hal ini dirasa sangat memberatkan. Itulah sebabnya mereka mulai melirik crowdfunding atau jasa perusahaan layanan vintage yang biasa akan menawarkan jasa layanan lebih mudah, cepat, dan efisien. Ada beberapa jenis crowdfunding yang dikenal, antara lain: yang pertama, yang sifatnya donasi. Crowdfunding berbasis donasi ini merupakan pengumpulan dana berbasis sumbangan untuk proyek sosial. Biasanya, proyek seperti ini tidak mungkin dibiayai perusahaan finansial konvensional. Salah satu contoh crowdfunding yang berhasil yaitu pengumpulan donasi untuk pembangunan Masjid Chiba di Jepang pada tahun 2016, di mana donasi yang terkumpul mencapai sebesar 3 miliar rupiah. Yang kedua yaitu bersifat reward atau imbalan. Crowdfunding yang bersifat reward atau imbalan ini merupakan pengumpulan dana berbasis imbalan yang sifatnya non-finansial. Jika proyek ini berhasil, maka penyandang dana akan mendapatkan imbalan berupa hadiah atau merchandise. Salah satu contoh crowdfunding yang bersifat reward atau imbalan ini yaitu pengadaan mobil tim reaksi cepat perlindungan anak pada tahun 2016, di mana donasi yang terkumpul mencapai sebesar 200 juta rupiah. Dalam proyek ini, para pemberi donasi mendapat reward berupa kartu ucapan, terima kasih, t-shirt, bahkan sampai polo shirt. Yang ketiga, bersifat equity atau saham. Crowdfunding yang bersifat equity atau saham ini merupakan pengumpulan dana yang berbasis imbalan finansial. Biasanya setelah proyek berhasil akan ada pembagian keuntungan atau profit sharing kepada penyandang dana. Salah satu contohnya adalah sebuah usaha waralaba yang berhasil didanai oleh beberapa investor dengan total modal yang terkumpul mencapai 500 juta rupiah. Nantinya, para investor yang berpartisipasi akan mendapatkan imbalan finansial sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Yang keempat, bersifat lending atau pinjaman. Crowdfunding yang bersifat lending atau pinjaman merupakan pengumpulan dana yang sifatnya hanya pinjaman sementara, dan pada akhirnya pemilik proyek harus mengembalikan uang serta bunganya kepada penyandang dana.
Salah satu contohnya adalah seorang pengusaha tahu yang berhasil mendapatkan modal sebesar 1 juta rupiah. Terdapat beberapa platform crowdfunding di Indonesia. Platform tersebut antara lain untuk crowdfunding donation atau crowdfunding yang bersifat donasi, terdapat beberapa platform, yaitu yang pertama kitabisa.com, yang kedua gandengtangan.com, dan yang ketiga indukasi.com. Nah, sedangkan untuk platform crowdfunding equity terdiri atas yang pertama Akseleran. Selanjutnya, platform crowdfunding lending terdiri atas yang pertama Amarta, yang kedua Investri, dan yang ketiga Modalku. Nah, sampai di sini dulu ya pembahasan video kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai bertemu di video selanjutnya.